Ini ya cengkeh yang memasuki fase generatif, beranjak dewasa. Dan ini belum saya bersihkan lagi yang ini, sahabat bawahnya. Karena hujan ya terus-terusan tidak henti-hentinya. Dan di sana juga. Tapi ini sebelumnya saya tumpang sari dengan pohon pisang. Jadi di usia segeneratif ini harus dihilangkan pisangnya, sahabat. Karena akan menghambat penetrasi sinar matahari dan tidak baik untuk kerimbunan juga ya. Karena memicu mikroorganisme hama yang bisa menyebabkan kerugian pada tanaman cengkeh saya di sini. Simak terus videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya Rudian Putra. Di sini saya lagi berada di kebun cengkeh ya, sahabat. Di kebun cengkeh di mana yang sudah saya tanam 1 tahun pasca tanam ini dan bentuk fisiknya seperti ini. Namun ada dahan ya atau ranting yang menjalar ke pinggir itu patah karena tertimpa oleh tanaman pisang. Maka dari itu pisangnya sudah saya lakukan penjarangan atau penyiangan ya. Tujuannya tidak mengganggu penetrasi sinar matahari dan menghindari kelembaban, serta terus saya melakukan kebersihan agar tujuannya tidak mudah diserang oleh hama dan penyakit, dan sirkulasi udara juga baik, karena kelembapan dan ketidakbersihan suatu kebun atau suatu tanaman merupakan salah satu penyebabnya atau pemicu dari serangan hama ya, sahabat. Ini saya melakukan pruning, dan di sini tujuan pruning itu adalah memperbesar cabang utamanya ya, sahabat, untuk menghambat nutrisi yang lari ke tunas-tunas baru. Makanya saya lakukan di sini pemangkasan atau disebut pruning. Dalam istilah lainnya adalah pewiwilan. Jadi aspeknya itu dalam budidaya tanaman itu sangat penting ya. Sangat penting sekali, dan bahkan para petani sudah melakukan pemangkasan atau pewiwilan pada tanaman sejenis tanaman horti yang berkambium lainnya seperti tomat dan cabai ya, sahabat. Karena melakukan kegiatan pruning di sini adalah sudah tidak asing lagi bagi para petani mungkin, sahabat ya. Dan selain itu, saya melakukan juga terus penggemburan dan pembersihan gulma, dikarenakan di sini tadinya banyak gulma, sahabat. Jadi biar sirkulasi udara bebas itu bisa masuk dan langsung diserap oleh tanaman cengkeh saya di sini ataupun tanaman-tanaman durian saya yang lainnya. Maka dari itu saya melakukan penggemburan sebelum melakukan pemupukan di fase generatif, fase vegetatif. Dan ini untuk fase vegetatif yang dimaksud dengan fase pertumbuhan, itu saya melakukan pemangkasan tujuannya agar lebih cepat ke proses pembuahan. Bahkan orang bertanya-tanya, kok bisa fase generatif bisa secepatnya melakukan pembuahan? Sebetulnya itu bisa, asal kita mau merawat dan memilih ranting-ranting harus kita pruning, sahabat ya, agar tujuannya tidak lari terus ke pertumbuhan dan secepatnya lari ke pembungaan dan pembuahan. Makanya itu kita melakukan, dan manfaatnya melakukan pemangkasan. Jadi pada prinsipnya melakukan pemangkasan itu tujuannya tak lain adalah memperbesar cabang utamanya dan tidak menyaingi nutrisi daripada kepertumbuhan batang utama, sahabat. Makanya saya ini lakukan pemangkasan seperti ini yang sudah saya pangkas. Diusahakan pas ketika tidak ada hujan ya melakukan pemangkasannya. Kalau ada hujan bisa juga, asalkan sahabat dibalut langsung oleh plastik ya. Tujuannya tidak menetes langsung airnya ke bekas yang kita pangkas. Jadi seperti ini. Mana-mana batang yang harus kita pangkas atau tunas yang harus kita pangkas, kita bisa memilih sendiri ya, sahabat. Tujuannya biar seperti ini, besar 1 tahun 2 tahun tapi nampak sudah 3 tahun. Ini cara manfaat dan melakukan pemangkasan pada tanaman cengkeh saya di sini, sahabat. Sebenarnya banyak tanaman cengkeh saya di sini, namun saya tidak tunjuk semuanya karena saya perlu waktu, perlu energi ya yang harus saya keluarkan. Makanya cukup cengkeh saya di sini aja dulu yang harus saya kontenkan di video saya ini.
Dan manfaat lainnya adalah untuk mencegah iklim mikro. Apa yang dimaksud dengan iklim mikro? Yaitu iklim mikro yang bisa memicu datangnya hama. Ya, sahabat, karena kita kurang melakukan penyiangan atau penggemburan dan terlalu banyak kelembapan dan kerimbunan. Jadi istilahnya mudah memicu datangnya hama. Itu yang dimaksud dengan iklim mikro, sahabat. Itu ya iklim mikro, sarang berkembangnya datangnya penyakit pada cabang dan ranting. Pemangkasan ranting dan yang rimbun agar mencegah datangnya mikroorganisme pengganggu tanaman. Jadi makanya saya mengupayakan untuk melakukan pemangkasan dan ketidakrimbunan pada tanaman cengkeh saya di sini, sahabat. Jadi kondisi lingkungan yang bersih dan tidak lembab akan menekan datangnya perkembangan suatu hama pada tanaman cengkeh saya di sini, sahabat. Diusahakan dan diupayakan paparan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik harus betul-betul kita jaga, karena untuk menekan datangnya suatu hama yang akan mengganggu tanaman cengkeh saya yang lainnya, dan tanaman-tanaman durian juga seperti itu, ataupun tanaman-tanaman hortikultur yang berkambium lainnya. Seperti itu, sahabat. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana pemangkasan cabang akan lebih efektif ya, sahabat, dalam penggunaan produktivitas pupuk, akan lebih efisien atau lebih hemat tentunya ya, sahabat. Jadi teruslah lakukan perawatan untuk para petani pemula khususnya di tanaman-tanaman kebun seperti saya di sini, sahabat. Ini besok atau lusa saya akan melakukan pemupukan untuk pupuk, khususnya pupuk fase generatif, sahabat. Baik dengan NPK Ponska atau NPK majemuk lainnya. Terserah sahabat mau pilih mana, yang penting penggunaannya adalah efektif dan seefisiennya mungkin, sahabatnya, agar hasilnya maksimal di kemudian hari. Oke, sahabat, mungkin hanya itu saja untuk tutorial tanaman cengkeh saya di sini. Mudah-mudahan ya selalu bermanfaat. Dan sebentar lagi saya akan bertolak dari kebun, walaupun kebun di sini saya dekat dengan rumah. Saya tidak akan panjang lebar, hanya itu saja untuk perawatan pemangkasan pada tunas baru tanaman cengkeh di sini. Tujuannya tak lain adalah yaitu tadi yang saya sebutkan, memperbesar cabang utama dan mengurangi persaingan nutrisi pada ranting-ranting yang lainnya, dan tidak memicu datangnya hama penyakit seperti mikroorganisme yang mengganggu tanaman saya di sini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat di konten video saya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hanya itu saja. Silahkan tulis di kolom komentar untuk kritik saran yang membangunnya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membangun konten-konten video saya terbarunya. Dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.